Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ramadhani. Saya dari kelas 4C Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Fatmawati Soekarno. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan frasa. Fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah tempat atau kotak-kotak yang memisahkan subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ibu memasak nasi di dapur. Ibu berfungsi sebagai subjek, memasak berfungsi sebagai predikat, nasi berfungsi sebagai objek, di dapur berfungsi sebagai keterangan. Contoh lainnya seperti ayah menonton TV di ruang tamu. Ayah berfungsi sebagai subjek, menonton berfungsi sebagai predikat, TV berfungsi sebagai objek, di ruang tamu berfungsi sebagai keterangan. Jenis fungsi sintaksis, yakni subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Keterangan yakni keterangan seperti keterangan waktu sore ini, keterangan tempat di rumah, keterangan tujuan ke sekolah, keterangan alat memakai batu, keterangan isyarat, dan lain-lainnya. Contohnya seperti tadi pagi kami tidak sarapan. Tadi pagi berfungsi sebagai keterangan waktu, kami berfungsi sebagai subjek, tidak sarapan berfungsi sebagai keterangan. Contoh lainnya seperti kakakku menjadi polisi. Kakakku berfungsi sebagai subjek, menjadi berfungsi sebagai predikat, polisi berfungsi sebagai pelengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau gabungan dari fungsi sintaksis. Contohnya seperti ibu memasak nasi di dapur. Ibu berfungsi sebagai subjek, berkategori nomina atau kata benda. Memasak berfungsi sebagai predikat, berkategori verba atau kata kerja. Nasi berfungsi sebagai objek, berkategori sebagai nomina atau kata benda. Di dapur berfungsi sebagai keterangan, berkategori frasa nomina. Jenis-jenis kategori sintaksis ada 9. Yang pertama, nomina atau kata benda. Contohnya seperti bangku, meja, papan tulis. 2. Kata sifat atau adjektiva. Contohnya seperti cantik, baik, cerdas. 3. Kata kerja atau verba. Contohnya seperti berjalan, berlari, bermain. 4. Kata numeralia atau angka. Contohnya seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. 5. Proposisi atau kata depan. Contohnya seperti di, ke. 6. Konjungsi atau kata penghubung. Contohnya seperti dan, lalu, selanjutnya, setelah itu. 7 pronomina atau kata ganti orang. Contohnya seperti aku, kamu, kita, kami. 8. Adverb. Contohnya seperti barangkali dia sakit hari ini. 9. Frase. Frase adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang menduduki suatu fungsi sintaksis. Contohnya seperti ibu akan masak. Ibu berfungsi sebagai subjek, berkategori nomina atau kata benda. Akan memasak berfungsi sebagai predikat, berkategori kata kerja atau verba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai frasa. Frasa adalah gabungan dari 2 kata atau lebih. Frasa tidak melampaui batas klausa dan kalimat. Frasa menduduki suatu fungsi sintaksis. Contohnya seperti adikku yang lucu sedang tertidur di kamar kecilnya. Adikku yang lucu adalah subjek, sedang tertidur adalah predikat, di kamar kecilnya adalah keterangan. Adikku yang kecil merupakan sebuah frasa, sedang tertidur merupakan sebuah frasa, di kamar kecilnya merupakan sebuah frasa. Selanjutnya jenis-jenis frasa. Berdasarkan hubungan kedua unsurnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, frasa koordinatif. Frasa koordinatif adalah frasa yang dimana unsur-unsurnya sederajat.
Contohnya seperti ibu ayah, warta berita, makan minum. Yang kedua, frasa subordinatif. Frasa subordinatif adalah frasa yang dimana kedua unsurnya tidak sederajat. Dengan kata lain, ada yang berperan sebagai menerangkan dan ada yang berperan sebagai diterangkan. Contohnya seperti buku biru. Buku sebagai diterangkan, biru sebagai menerangkan. Selanjutnya, fungsi frasa berdasarkan keutuhan sebagai frasa. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang dimana unsur-unsurnya berkaitan erat, sehingga kalau kedua unsurnya dipisah maka tidak akan berterima. Contohnya seperti ibu berjualan di pasar. Jika kata ini dihilangkan, maka akan menjadi kalimat ibu berjualan pasar, maka tidak akan berterima. Yang kedua, frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan keseluruhan. Contohnya seperti Talita memakai baju baru. Frasa endosentris terbagi menjadi tiga. Yang pertama, endosentris koordinatif. Endosentris koordinatif adalah frasa yang dimana kedua unsurnya setara dan dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya seperti ibu membeli buku, tas, dan pena. Yang kedua, endosentris atributif. Endosentris atributif adalah frasa yang dimana kedua unsurnya tidak setara. Contohnya seperti ibu membaca buku sejarah. Jika kata sejarah dihilangkan, maka akan menjadi ibu membaca buku dan masih diterima atau ditoleransi. Yang ketiga, endosentris apositif. Endosentris apositif adalah frasa yang dimana unsur-unsurnya unsur tambahan, tetapi tidak dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya seperti Ali tetanggaku itu jahat. Jika kata tetanggaku dihilangkan, maka akan menjadi Ali itu jahat dan masih diterima atau logis. Yang terakhir, jenis frasa berdasarkan makna. Terdapat tiga. Yang pertama, frasa lugas. Frasa lugas adalah frasa yang maknanya sesuai dengan unsur pembangunnya. Contohnya seperti pisang rebus. Pisang rebus maknanya tetap akan menjadi pisang rebus. Yang kedua, frasa metaforis. Frasa metaforis adalah frasa yang dimana maknanya mengalami sedikit pergeseran, namun tetap bisa diprediksi maknanya. Contohnya seperti catatan kaki, rumah sakit, kamar mandi. Yang ketiga, frasa idiomatis. Frasa idiomatis adalah frasa yang dimana maknanya tidak bisa ditebak lagi. Contohnya seperti buaya darat, kepala batu, dan kambing hitam. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan frasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.